Do you... I would love to. Should we go? Okay. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pada episode sebelumnya, Jack and the Gang berusaha mencuci otak Chucky agar mereka bisa mendapatkan informasi tentang rencana jahat boneka Kopet tersebut. Kita juga dibawa pada kehidupan Tiffany yang penuh dengan masalah dan hubungan menyimpang yang dia hadapi. Kali ini kegilaan apa lagi yang bakal kita lihat? Dan apakah rombongan Jack berhasil mendapatkan apa yang mereka cari? Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan Chucky berotot yang sedang memamerkan beberapa pisau miliknya. Dan pisau-pisau tersebut sudah ada bagiannya masing-masing. Ada pisau untuk membunuh Lexi, ada yang untuk membunuh Devon, dan juga pisau untuk membunuh Jack. Info sedikit untuk Chucky yang ini kita sebut Chucky baik aja ya, biar nggak bingung. Setelah Chucky baik dicuci otak, ternyata semua sifat jahatnya termasuk hobinya membunuh orang sudah menghilang. Itulah sebabnya kita sebut dia dengan Chucky baik. Sementara Devon dan Jack yang mengetahui jika ada Chucky kedua yang jahat, mereka pun berusaha membobol pintu tersebut. Tapi tiba-tiba, disinilah pertarungan antar boneka Kopet tidak dapat terelakkan. Namun dari postur badan kita sudah tahu siapa yang lebih OP. Chucky baik sempat dibuat kewalahan. You're not good, Chucky. Namun ketika dia melihat salib di dinding, seketika dia seperti mendapatkan ilham yang membuat Chucky berotot tidak berdaya. I choose to Tidak lama dari sana, Devon kembali ngoceh. Dia masih tidak terima jika Jack menganggap ada Chucky yang baik. Menurutnya boneka Chucky tetaplah Chucky, yaitu psikopat mesin pembunuh yang sudah membantai banyak orang. Devon kembali mengingatkan jika Chucky sudah banyak membunuh orang yang Jack sayangi, dan Devon tidak akan membiarkan Chucky mengambil Jack darinya. Kok kayak pede banget ya si hombre ireng satu ini? Jack yang tidak terima langsung membawa Chucky baik pergi dari sana. Sementara Devon setelah itu berniat mengambil Chucky berotot yang tertancap di dinding. Tapi sayang aksinya tersebut malah kepergok sama Pastor Bryce, yang malah mengira Devon lah yang melakukan itu, sebagai bentuk pelecehan agama karena menancapkan Chucky seperti Yesus di salib. Lalu kita dibawa kembali ke Glenn yang baru terbangun dari mimpi buruknya. Lalu Glenn menghampiri Tiffany yang lagi nonton filmnya sendiri. Di sini Glenn mempertanyakan kenapa Tiffany membunuh orang. Dengan santainya Tiffany menjawab kalau sepertinya dia sudah kecanduan dan membunuh sudah dia jadikan hobi. Glenn pun bertanya tentang siapa Nika sebenarnya. Di sini Tiffany mulai mengaku jika Nika adalah pacarnya, yang kadang Nika juga dirasuki oleh jiwa Charles Lee Ray. Kemudian Glenn bertanya tentang siapa itu Tiffany Valentine. Namun Tiffany tidak mau bicara sebelum Glenn memberitahu Nika dibawa kemana. Lalu scene beralih ke asrama. Terlihat Nadine dan Lexi masih sibuk menyembunyikan aroma bekas darah Trevor yang mulai membusuk. Tidak lama kemudian Lexi mendengar seperti ada suara di dalam lemari tempat mereka menyimpan mayatnya Trevor. Dan pas dicek ternyata mayat Trevor sudah menghilang. Di sisi lain, Jack sedang di kamar bersama Chucky baik. Sembari mengobati luka-luka di tubuhnya, Jack berterima kasih karena Chucky baik sudah menyelamatkan nyawa mereka dari Chucky berotot. Tidak lama kemudian, Lexi bersama Nadine masuk ke kamar Jack dan memberitahu jika Trevor sudah menghilang. Lexi juga meminta Jack untuk saat ini baikan dulu sama hombreannya dan jangan berantem terus, karena masih ada hal penting yang harus mereka lakukan. Lalu Jack mempertanyakan kira-kira siapa yang mengambil jasadnya Trevor. Nadine menjawab kemungkinan sekutu, namun si Chucky baik menimpal. Dia bilang bisa jadi itu adalah musuh. Kemudian Pastor Bryce mengajak Suster Ruth, Suster Catherine, dan Dr. Mixter untuk melihat kelakuan yang tadi dia kira dilakukan oleh Devon.
Di sini Pastor Bryce memberikan bukti kelakuan dari anak-anak yang selalu dibela oleh Suster Catherine. Dia juga kesal ke Dr. Mixter, karena Dr. Mixter lah yang sudah merekomendasikan rombongan Jack agar diterima di tempat ini. Dan selama ini Dr. Mixter seperti tidak ada andil untuk menjaga anak-anak bangor ini. Lagi-lagi Suster Catherine berusaha membela Devon. Menurutnya Devon hanya bocah yang memiliki trauma. Dia cuma perlu diarahkan dan mungkin juga dia butuh seseorang untuk diajak berbicara. Namun sekali lagi Pastor Bryce menegaskan jika apa yang dilakukan Devon terhadap boneka itu bukanlah trauma, melainkan sebuah kejahatan. Padahal kita semua tahu Chucky berotot bisa nancep di sana bukan gara-gara si Devon. Di sini Pastor Bryce berencana memasukkan Jack and the Gang ke penjara remaja untuk memperbaiki kelakuan mereka. Tapi Dr. Mixter tidak setuju dan dia yakin masih bisa membantunya. Lalu Pastor Bryce menyuruh Suster Ruth untuk membuang boneka tersebut. Get rid of that abomination. Lalu kita kembali dibawa ke rumah Tiffany. Di sana Glenn, Tiffany, dan Meg sedang ngobrol santuy. Lalu tiba-tiba Meg mengungkit cerita masa lalu mereka pada saat SMA, di mana mereka pernah bolos sekolah untuk bertemu dengan Dean bersaudara. Di sini terlihat Tiffany gugup dan kebingungan seolah dia tidak tahu dengan cerita masa lalu mereka. Ya jelas saja Tiffany ini nggak tahu tentang masa lalunya, karena tubuh yang sekarang dia kendalikan bukanlah tubuh aslinya, melainkan tubuh milik artis papan atas bernama Jennifer Tilly. Dan ceritanya ada kok di salah satu film Chucky yang pernah kita bahas, judulnya Seed of Chucky, di mana Tiffany yang masih berwujud boneka menggunakan mantra voodoo untuk mengambil alih tubuh Jennifer Tilly yang asli. Balik lagi ke ceritanya. Karena merasa kebingungan, Tiffany akhirnya pergi untuk menghindari pertanyaan tentang masa lalu Jennifer. Tidak lama dari situ ternyata Tiffany pergi ke sebuah ruangan rahasia. Dan ternyata tempat itu merupakan tempat dia mengurung Jennifer asli yang terjebak di dalam tubuh boneka Tiffany. Selama ini Jennifer asli terkurung di dalam sangkar yang besar, dan dia ditugaskan untuk membalas semua surat dari para fansnya sendiri. Tanpa basa-basi, Tiffany pun meminta Jennifer untuk bercerita tentang masa lalunya, ketika dia bersama Meg bolos sekolah untuk bertemu Dean bersaudara. Lalu scene kembali ke asrama. Ketika Devon balik ke kamar, teman-temannya pun langsung memberitahu jika jasad Trevor sudah menghilang. Mendengar hal itu, Devon dibuat syok, dan mereka kembali mendapat pertanyaan yang membingungkan tentang siapa dalang yang telah mengambil jasad Trevor. Chucky baik pun ikut nimbrung. Dia berharap Trevor segera ditemukan. Dia juga menunjukkan sifat empati terhadap kematian Trevor. Nah, mendengar hal itu, Devon jadi kesel. Bisa-bisanya boneka Kopet ini berkata seperti itu. Padahal semua masalah ini disebabkan oleh boneka Chucky. Devon juga mengungkit tentang semua orang yang sudah dihabisi oleh Chucky. Namun Chucky baik yang tidak tahu apa-apa, dia pun merasa sedih dan pergi dari sana. Di kamar mandi, Chucky baik masih tidak menyangka apa benar dialah yang melakukan semua pembunuhan itu. Tapi Jack berusaha menenangkannya. Dan dia berkata jika itu bukanlah kesalahan Chucky baik, melainkan ada Chucky versi lain yang jahat seperti contoh Chucky berotot yang tadi. Jack menjelaskan jika ada banyak versi Chucky selain Chucky baik. Dia juga menjelaskan tentang asal-usul boneka Chucky. Semua itu berawal dari seorang pembunuh berantai bernama Charles Lee Ray, yang dimana dia membagi jiwanya ke banyak boneka Chucky. Lalu Chucky baik berkata, jika dia berasal dari orang jahat, itu artinya dia juga orang jahat. Dan bisa saja nanti dia menyakiti Jack. Di sini Chucky baik sangat merasa bersalah. Dia takut masih ada sisa kejahatan di dalam dirinya. Tapi Jack tetap meyakinkan Chucky baik jika dia berbeda, tidak seperti Chucky yang lainnya. Untuk lebih meyakinkan Chucky baik, Jack pun mendapatkan ide. Dia berniat ingin membaptis Chucky baik untuk membersihkan sisa kejahatan yang masih ada di dalam dirinya, namun dia memerlukan bantuan dari seseorang. Scene beralih ke Devon dan Lexi. Di sana mereka kembali membuka handphone milik Chucky untuk melihat apakah ada petunjuk yang mereka lewatkan. Dan benar saja, di beberapa foto mereka menemukan ada kejanggalan, berupa potongan-potongan tubuh Chucky yang lain. Devon merasa itu merupakan cara si Chucky meninggalkan jejak, agar dia tahu arah jalan pulang. Dan mungkin saja jejak-jejak ini akan membawa mereka pada Kolonel, sosok misterius yang memerintahkan Chucky baik selama ini. Sementara itu di chapel, Jack mengajak Nadine untuk membaptis Chucky, agar jiwanya bisa lebih bersih. Do you... I would love to. Let's watch it go. Okay. Setelah selesai dibaptis, Chucky baik merasa lebih lega, seolah telah dilahirkan kembali.
Tapi Devon dan Lexi yang melihat itu merasa aneh. Dan akhirnya mereka tidak jadi memberitahukan rencana mereka ke Jack dan hanya pergi berdua saja. Di sisi lain, ketika lagi di ruangannya, Suster Ruth melihat ada pergerakan di dalam tong sampah. Lalu tiba-tiba, ternyata Chucky berotot kembali bangkit. Suster Ruth yang melihat itu bukannya takut, tapi dia malah kagum seakan melihat sosok Tuhan di depan matanya. I knew it. Kita kembali ke rumah Tiffany. Setelah mendapat info masa lalunya Jennifer, dengan semangat Tiffany langsung mengajak Meg bercerita, seakan-akan sudah mengingat tentang semua masa lalu mereka. Tapi ternyata apa yang barusan diceritakan sama Tiffany itu merupakan plot cerita dari film The Blues Brothers. Merasa kesal karena sudah dibohongi oleh Jennifer, Tiffany pun kembali ke ruangan rahasianya dan mulai memarahi Jennifer. Namun sayangnya Glenn sama Meg menyusul ke sana, yang membuat semua rahasia Tiffany selama ini terbongkar. Melihat keberadaan kakaknya, Jennifer yang asli pun langsung memanggil Meg. Di saat Meg masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba setelah semua kejadian mengerikan itu, Glenn meminta penjelasan dari sang ibu. Akhirnya Tiffany membongkar semuanya. Bagaimana dia terobsesi menjadi seorang bintang seperti Jennifer Tilly. Dan dia di sini juga meminta maaf karena tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk Glenn maupun Glenda. Lalu Jennifer memberikan satu kado terakhir untuk ulang tahunnya Glenn. Dan ternyata hadiah tersebut adalah boneka Sidface, atau sosok asli dari Glenn dan Glenda sebelum jiwa mereka dipindahkan ke tubuh manusia asli. Mengetahui rahasia itu, Glenn pun berniat memberitahukannya ke Glenda. Karena ini merupakan kunci jawaban dari mimpi buruk yang selama ini mereka dapat. Tidak lupa sebelum pergi, Tiffany membakar rumah Jennifer untuk menghilangkan semua jejak kejahatannya. Sementara itu, Devon dan Lexi masih menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Chucky. Dan setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka berhasil menemukan lokasi yang mereka cari. Karena penasaran, mereka pun mengintip ke dalam gubuk tua tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat jasad dari korban Chucky sudah ada di sana, seperti Trevor dan Pastor O'Malley. Di sana mereka juga menemukan Andy yang ternyata masih hidup. Plot twistnya lagi, di sana mereka juga melihat ada si Dr. Mixter. Dan sepertinya Dr. Mixter memiliki hubungan yang cukup akrab dengan si Chucky. Untuk info sedikit, Chucky botak yang terakhir kalian lihat itu merupakan salah satu dari banyaknya versi Chucky. Dan dialah sosok kolonel yang selama ini memerintahkan Chucky baik untuk menjadi mata-mata rombongan Jack. Kemudian scene dibawa mundur di saat truk yang dibawa Andy mengalami kecelakaan. Ternyata saat itu masih ada beberapa boneka Chucky yang berhasil selamat. Mereka diperintahkan oleh Chucky botak alias kolonel untuk membawa Andy. Balik ke masa sekarang. Selama 1 tahun ini ternyata Andy terus-terusan disiksa oleh Chucky botak dengan menyayat bagian tubuhnya dikit demi sedikit. Gilanya lagi, daging Andy juga dia makan. Chucky botak bisa dibilang merupakan salah satu varian atau cloning dari boneka good guy yang dirasuki oleh pecahan jiwa Charles Lee Ray, seperti boneka-boneka yang lain. Chucky botak ini mempunyai kewibawaan yang tinggi, dan dia juga cerdas, serta memiliki sifat layaknya veteran perang yang sangat kejam. Dia juga menganggap dirinya sebagai inkarnasi Chucky yang paling kuat di antara kloningan Chucky yang lain. Dan diketahui juga ternyata Dr. Mixter dulunya merupakan psikiaternya Charles Lee Ray ketika dia masih berusia 7 tahun. Tapi bukannya mengobati mental Charles, dia malah dengan sengaja mendorong sisi psikopat Charles sejak kecil. Dan sekarang dia menjadi kaki tangannya Charles untuk membantu segala kejahatannya. Di sini Chucky botak minta ke Mixter untuk dibawa ke sekolah tersebut dan biarkan dia yang turun tangan sendiri untuk menghabisi rombongan Jack. Setelah Chucky botak dan Dr. Mixter pergi, Devon bersama Lexi langsung masuk untuk menyelamatkan Andy. Andy yang masih dipenuhi emosi dan dendam kepada Chucky, dia pun meminta mereka juga untuk membawanya ke sekolah tersebut. Take me there. Humble myself before you. Sesampainya di asrama, Jack melihat Dr. Mixter yang sudah menggendong Chucky. Dia berusaha merebut boneka tersebut, namun ditahan oleh Pastor Bryce.
Jack yakin jika Dr. Mixter pasti sudah tahu siapa Chucky sebenarnya. Setelah itu, Pastor Bryce juga bertanya dari mana Dr. Mixter mendapatkan boneka tersebut. Kan sebelumnya si pastor sudah menyuruh Suster Ruth untuk membuang boneka Chucky. Di sini pastor masih tidak tahu kalau boneka Chucky ini versinya ada banyak. Tapi Dr. Mixter beralasan jika boneka tersebut akan dia pakai untuk menyembuhkan trauma pasien-pasiennya. But what happened to his hair? I can't share. Kemudian Pastor Bryce mulai mengunci semua kamar siswa dan siswi. Karena dia mengira si Trevor hilang lalu kabur dari sekolah tanpa izin. Dan hal itu melanggar aturan yang sudah dibuat. Alhasil dia pun melakukan lockdown di sekolah tersebut. Para murid harus tetap berada di kamar mereka masing-masing sampai pemberitahuan selanjutnya. Namun Suster Catherine tidak setuju dengan Pastor Bryce. Karena menurutnya ini sudah keterlaluan. Tidak lama kemudian Devon, Lexi sama Andy juga tiba di asrama tersebut. Lexi pun berbohong kepada Pastor Bryce dan Suster Catherine dengan mengatakan bahwa Andy adalah seorang pengelana yang sangat memprihatinkan dan butuh belas kasih. Saat itu Pastor Bryce agak keberatan karena sekolah sedang dalam masa lockdown ketat. Ditambah lagi mereka tidak kenal dengan pria tersebut. Tapi Suster Catherine dengan jiwa kekristenan yang kuat mengutip sebuah ayat di Bible di mana mereka harus peduli sesama umat yang sedang membutuhkan bantuan. Karena merasa iba, Suster Catherine langsung membawa Andy masuk ke dalam untuk mendapat perawatan. Ketika Devon dan Lexi menuju ke kamar, mereka pun bertemu dengan Dr. Mixter. Si dokter psikopat ini mengancam mereka jika sebentar lagi Chucky botak akan membunuh mereka semua. Dan para bocah ini tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak akan ada orang yang percaya dengan perkataan mereka. When we get there. Di dalam kamar asrama, Jack kaget mendengar kabar Andy yang ternyata masih hidup dan selama ini mendapat siksaan dari Chucky. Ditambah lagi sekarang mereka harus berhadapan dengan Chucky botak dan juga Dr. Mixter. Di sini Jack mendapat ide untuk mengurus mereka dan dia berencana mengajak Chucky baik untuk membantu mereka dalam rencana ini. Kemudian scene beralih ke Suster Ruth yang mendatangi ruangan Pastor Bryce. Dia memberitahukan sesuatu yang menurutnya sebuah keajaiban. Dia berkata sosok Tuhan telah bangkit dalam tubuh boneka Chucky berotot. Mendengar hal itu, Pastor Bryce menjadi kesal dan menganggap Suster Ruth sudah gila. Pastor Bryce mencoba menjelaskan jika itu semua hanya halusinasi. Ditambah lagi, sekolah mereka belakangan ini lagi banyak mendapat masalah. Namun tetap saja Suster Ruth masih ngeyel dan bilang jika dia telah bangkit. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Karena sudah muak dengan semua ini, Pastor Bryce akhirnya mengusir Suster Ruth keluar dari ruangannya. Singkat cerita, malam harinya Chucky berotot berhadapan dengan Chucky Kolonel. Meskipun Chucky berotot badannya keras kayak batu bata, tapi Kolonel tidak gentar sedikit pun. Dan benar saja, belum sempat mereka bertarung, Chucky berotot sudah kesakitan. Ternyata Chucky botak alias Kolonel sudah menaruh racun di makanan yang dibawa Chucky berotot. Hal ini membuktikan jika otak selalu berada di atas kekuatan otot. Scene beralih ke Lexi dan Nadine yang menyelinap masuk ke kamar Jack dan Devon. Devon menjelaskan jika Kolonel bisa dibilang kloningan Chucky yang paling jahat. Dia bahkan tega menghabisi semua Chucky lainnya. Dan sekarang dia berada di sini untuk mengincar mereka. Nadine pun mulai mengeluarkan semua persenjataan yang bisa membantu mereka melawan si Chucky botak. Ya biarpun kelihatannya senjata tersebut malah kayak bocah SD yang mau tawuran. Sementara Lexi terlihat ketakutan karena dia sudah melihat sendiri bagaimana kejamnya si Kolonel. Chucky baik menghampirinya dan berusaha menenangkan Lexi. Dia bahkan memberi obat panik yang selalu dikonsumsi oleh si Lexi. Tidak lama kemudian terdengar suara dari luar kamar mereka. Dan benar saja, yang datang adalah Chucky botak dengan parang panjang di tangannya. Tapi belum sempat mereka tonjok-tonjokan, si Chucky botak malah tumbang dengan gunting yang menancap di belakang kepalanya. Dan ternyata si Andy sudah lebih dulu berhasil membunuhnya. Di saat yang sama, Chucky baik langsung menyapa Andy dan berkata, sepertinya mereka pernah bertemu di suatu tempat. Andy yang kesal berniat ingin menghabisi Chucky baik, namun aksinya langsung ditahan oleh Jack. Tapi Andy tetap bersikeras ingin membunuhnya, karena menurut dia tidak ada yang namanya Chucky baik. Tapi tiba-tiba,
Sementara itu, Suster Ruth terlihat sangat hancur ketika menemukan Chucky berotot alias Tuhannya sudah tidak bernyawa. Dan dia berjanji akan balas dendam atas kematian Chucky berotot. Di sisi lain, Glenn, Kyle, dan jiwa Chucky yang terjebak di tubuh Nika sedang menuju ke asrama tersebut untuk memisahkan jiwa Chucky Prime atau jiwa Chucky yang asli dari tubuh Nika. Nah, di episode kemarin saya juga ada lupa ngejelasin. Kyle alias orang yang di sebelah Nika merupakan kakak angkatnya Andy yang sebelumnya dikira sudah mati, dan ternyata dia masih hidup. Kemudian kita balik lagi ke asrama. Dr. Mixter mengurung Jack and the gang di kamar, dan dia berniat membawa Chucky baik sebagai wadah buat jiwa Charles yang terjebak di tubuh Nika, yang merupakan jiwa asli Chucky sebelum dikloning. Namun di sana Dr. Mixter bertemu dengan Pastor Bryce dan Suster Catherine. Chucky baik dengan polosnya minta tolong ke Pastor dan Suster jika dia sedang diculik. Tapi dengan cepat Dr. Mixter pura-pura jika dia sedang belajar teknik ventriloquist atau seni berbicara menggunakan suara perut dengan media boneka. Tapi tiba-tiba I had the most bizarre thing. Okay. dalam kekacauan itu, Chucky yang ketakutan berlari menuju ke atas, disusul oleh Nadine. Sementara rombongan Jack yang melihat itu juga menyusul Nadine. Saat berada di atas, Chucky merasa tidak pantas bersama mereka. Apalagi dia berasal dari boneka yang jahat. Tapi di sini Nadine berusaha membujuk Chucky. Dia bilang Chucky baik berbeda dengan Chucky versi yang lain. Dan ketika Chucky ingin memeluk Nadine, tiba-tiba In his face. anehnya sesaat setelah itu Chucky yang entah baik atau jahat ini pun merasa bingung dengan apa yang baru saja dia lakukan. Dan filmnya pun selesai. Seperti yang kita lihat, nampaknya memang gak ada istilah Chucky baik ya. Biarpun dia sudah dibaptis dan dicuci otak, tetap saja yang namanya psikopat ya tetap psikopat. Ending yang sangat tragis bagi Nadine. Bocah perempuan yang sangat ceria itu harus berakhir di tangan boneka yang dia sayangi. Yang masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya, tetap pantengin terus channel Storypal. Subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru tentang film-film kesayangan kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. I'm come out to play. We need to chat. Killer to killer. Fuck you!